Selamat siang Pak. Ini untuk update pengerjaan dari unit Jeris ya. Jeris Pak Pau yang kemarin di towing. Nah, untuk mobil panjang ini servisnya sudah dilakukan ya. Tadi ada carbon clean, pakan Novembernya sudah berjalan. Nah, sekarang kami jelaskan lewat general check up ini ya. Ini ada nanti ada 3 di sini. Rem dan juga kaki-kaki. Kamu dari bagian sini ya Pak. Untuk komponen eksterior seperti wiper, lampu-lampu, lampu utama, lampu kota, lampu sen, lampu hazard, lampu interior, lampu power window, filtrasi dan juga klakson ini normal semua Pak. Wipernya pun masih bersih. Dan untuk filtrasi kondisinya juga masih bersih Pak. Nah, masih bagus. Untuk bagian mesin, oli mesinnya memang cukup bergerak nih Pak. Nah, untuk oli mesin ini cukup bergerak. Nah, ini warnanya. Nah, ini warnanya agak bergerak ya Pak. Biasanya penggantian olinya kurang teratur. Nah, lalu untuk oli mesin nanti diganti ya. Untuk minyak rem kondisinya masih bening. Untuk air washer nanti kami tambahkan. Untuk fan belt masih oke di sini. Untuk radiator, radiator ini kami bongkar ya Pak, sudah turun. Ini juga ada bekas-bekas. Ini sepertinya ada rembesan. Nanti akan kami cek lebih lanjut ya. Sekalian untuk servis radiatornya panjenengan. Dan juga untuk motor fan nanti akan kita ganti karena lemah. Nah, ini ada bekas-bekasnya gitu. Dan coolant nanti akan kami ganti. Untuk coolant nanti kami standarkan lagi ya Pak ke coolant warna merah seperti bawaan. Untuk filter udara ini juga masih cukup oke Pak, masih bisa dipakai lagi. Ini akan kami bersihkan. Lalu untuk busi, nah saat mobilnya kami panasi Pak, nah niku mobilnya niku mesinnya seperti kurang stabil. Dan untuk penyebabnya sendiri itu yang paling parah dari bagian busi. Jadi elektroda businya lah ini sudah miring. Nah ini sudah miring sekali. Nah, ini yang menandakan busi panjenengan ini aus, jadi pembakarannya kurang sempurna. Jadi untuk saat dipanasi mesinnya ini sedikit kencang. Sarannya bisa dilakukan penggantian busi ya Pak. Untuk saat dibongkar pertama kali tadi kotor banget. Nanti kami tunjukkan ini untuk fotonya. Nah itu sekarang sudah dibersihkan dan rapi, tetap masih ada aus ya Pak untuk businya. Lalu untuk pipa nanti akan kami cek stoknya dulu ya Pak. Nanti kami cek. Soalnya kalau misal untuk Yaris sarannya memang diganti sekalian karena bahannya dari plastik. Lalu untuk filter bensin kami tidak bongkar karena di tangki. Untuk kebocoran oli mobilnya tidak ada, kering. Koilnya ini 4-4-nya masih oke Pak. Itu 234 masih cukup oke. Hanya saja koil soketnya. Nah ini soketnya udah pada keropos dalamnya ini sarannya bisa diganti Pak agar lebih maksimal, karena jika putus nanti bisa menyebabkan mobil jadi tidak enak, entah itu kencang ataupun malah mati. Lalu untuk throttle body nanti akan kami bersihkan ya Pak. Ini sebelum dibersihkan, nah, itu ada item-item nanti akan kami bersihkan. Untuk engine mounting masih oke. Untuk oli transmisi oli maticnya ini untuk kondisi oli transmisi atau oli matic karena mobilnya dongkrok cukup lama ya Pak, sarannya bisa dilakukan penggantian sekalian karena kita tidak tahu kondisi dalamnya itu seperti apa. Karena untuk Yaris tipe ini tidak untuk kondisi lebih tepatnya. Nah maaf, untuk oli maticnya
Ini ada sticknya guys, dan untuk kondisinya ini masih cukup bersih. Nah, cukup bersih. Cuma karena mobilnya udah nongkrok lama, alangkah baiknya untuk bisa dilakukan penggantian Pak, karena nanti kalau mobilnya akan sering dipakai, nanti bisa dirutinkan per 20.000 kilo. Nah, cuma jika tidak diganti tidak apa-apa karena kondisi oli metiknya juga masih cukup oke. Dan lalu untuk filter oli nanti diganti ya. Untuk ban ini hanya ban depan kiri saja yang oke karena 2024 tahunnya. Yang lain kurang retak dan juga tipis. Untuk kondisi aki kami belum sempat tester karena tadi masih kosong deh. Belum dipanasi secara lama. Nanti setelah dipanasi secara lama nanti akan kami tes apakah akhirnya masih oke atau enggak. Karena kalau dari tanggal niki masih baru nggih. 21 bulan 9 2024. Dan lalu untuk bagian rem, untuk bagian rem, bagian yang utama nggih Pak, master rem, minyak rem, pipa menghubung dan juga lampu rem niki masih oke. Untuk mobilnya niki belum ABS ya, masih manual ya, tidak ada modulnya. Lalu untuk sistem rem bagian depan kanan kiri kondisinya kurang lebih sama nggih. Niki untuk yang depan kanan kondisinya untuk kanvasnya niki sudah kualitasnya menurun ataupun mangkak karena mobilnya jarang dipakai, jadi kampasnya ini sampai keras yang menimbulkan disc brake panjenengan niki baret. Efeknya sendiri seperti apa? Untuk efeknya biasanya saat direm pada kecepatan tinggi terutama itu pedal rem pasti bergetar. Nah, itu sering banget ditemui. Nah, cara bagusnya bagaimana? Bila dilakukan penggantian kampas rem depan dan juga di bobot ataupun di rematching untuk disc brake-nya. Nah, lalu untuk bagian sebelah kiri, ini cukup banyak catatannya. Ada kampas rem gitu kan, disc brake sama. Lalu ada kaliper. Nah, bagian sini Pak. Nah, ini dalamnya berkarat. Jika dibiarkan bisa menimbulkan disc brake-nya, kalipernya niki, pistonnya niki macet. Nah, jika macet biasanya pengereman jadi kurang maksimal. Jadi saat pengereman itu kurang enak. Nah, jadi sarannya bisa dilakukan perbaikan kaliper niki. Untuk bagian lain kayak pen rem, selang rem, simplit itu masih oke semua Pak kanan kiri. Untuk bagian belakang itu normal semua. Ditutup apa? Nah, untuk bagian belakang kanan kiri kondisinya sama nggih. Nah, untuk kanvasnya masih tebal, silinder aman. Untuk penguji kanvasnya juga oke, semuanya masih oke Pak. Nah, ini kan hijau semua nggih. Kanan kiri kondisinya sama, paling nanti kami setel ulang aja untuk tromol ataupun handremnya. Dan untuk bearing roda niki yang belakang kiri juga baru nggih. Untuk ban sama seperti tadi sebelumnya. Nah, untuk bagian kaki bagian depan Pak, yang jenengan keluhkan ada kebelodakan. Nah, yang pertama niku yang terlihat atau yang terasa niku dari komponen restir. Rasanya oblak. Untuk restir niku dalam sini. Setelah ini itu ada komponen restir dan juga niku langsung ke kemudi, sistem kemudi. Nah, niku oblak. Restirnya oblak. Terus untuk bagian lain ada terot, long terot. Niki terot. Ini juga long terot. Niku oblak semua. Lalu ada bushing lower arm. Nah, ini sudah retak Pak. Nah, yang gede nih. Nah, ini udah mulai sobek. Nah, ini sobek. Kemarin nih Pak, sama juga link stabil. Nah, link stabilnya ini sudah lemah. Nah, link stabilnya ini sudah lemah. Kanan kiri. Nah, untuk kaki hanya itu Pak, yang terlihat ataupun secara kasat mata nggih ataupun secara visual yang terlihat niku ini untuk daftarnya nggih. Untuk komponen lain seperti shock breaker, bearing roda, support shock, kar stabil ball joint,
boot rack setir, suku join luar dalam ini masih oke semua Pak. Hanya ada beberapa nih saja. Nah, seperti itu ya Pak. Untuk komponen radiator nanti akan kami servis terlebih dahulu untuk mengecek apakah ada kebocoran yang cukup parah atau tidak. Karena mobil kemarin sempat mengalami overheat, jadi nanti akan kami fokuskan di sistem pendinginan terlebih dahulu. Sekian untuk video laporan mobil panjenengan. Terima kasih, selamat siang.